Udah ya? Ya, oke. Oke teman-teman, kembali lagi di Gladys Talk. Kali ini Gladys kedatangan tamu yaitu Najia Az-Zahra. Halo teman-teman, salam kenal. Najia Az-Zahra ini siswa SMA 3 Bantul, kemudian ketua FKPU DIY dan ketua Green Generation DIY. Selamat datang di Gladys. Selamat datang Kak, terima kasih banyak nih udah mengundang aku ke sini seperti itu. Kak Jiha ya? Iya, Jiha. Oke Kak Jiha, jika di antara sobat Gladys di luar sana ini pengen mengenal lebih dalam lagi sosok Najia Az-Zahra, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Oke, mungkin apa yang akan aku sampaikan ya. Sebelumnya halo teman-teman Gladys, sebelumnya perkenalkan nih, aku Najia Az-Zahra. Teman-teman aku akrab manggil aku Jia. Aku juga sama kayak teman-teman sekolah, belajar dan juga berorganisasi. Tapi di sini aku lebih memilih untuk mencoba hal-hal baru, yaitu bergabung di beberapa organisasi yang sebelumnya aku nggak pernah tahu itu apa, aku nggak pernah mengerti bagaimana mekanismenya akan berjalan. Tapi in the end aku bisa untuk melewatinya, kayak gitu sih Kak. Oke. Selain yang tak sebutin tadi 3 itu, ada lagi nggak organisasi yang saat ini kamu ikutin? Organisasi yang saat ini ya, kalau sekarang kan aku di kelas 11 SMA nih, tadi di SMA Negeri 3 Bantul. Aku tergabung juga kalau di tingkat sekolah, aku tergabung di dalam Majelis Perwakilan Kelas sebagai sekretaris umum. Lalu juga kalau di tingkat regional, aku tergabung di Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kabupaten Bantul juga sebagai sekretaris umum. Gitu sih Kak. Sama tadi kan Green Generation sama juga FKPO DIY kayak gitu sih. Oke, berarti ketika kamu ikut FKPU DIY, itu otomatis FKPU Bantul juga? Iya, karena syarat ketika kita bergabung di FKPO DIY adalah bergabung di FKPO regionalnya dulu, kayak gitu sih Kak. Dan syarat regional harus ke sekolah dulu? Iya, tentunya karena teman-teman kita yang di regional ini pasti anggota OSIS kalau nggak MPK di tempat sekolah mereka. Oke, nah kemudian kamu kan saat ini menjadi ketua FKPU DIY ya? Iya. Bisa nggak sih diceritain ke teman-teman FKPU itu apa sebenarnya? Tentu bisa banget dong. FKPO DIY itu seperti kepanjangannya tadi, Forum Komunikasi Pengurus OSIS Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebenarnya goals kami sebagai FKPO DIY adalah memberdayakan FKPO regional kami seperti itu. Karena ketika FKPO DIY malah menaungi sekolah-sekolah, itu kan tentunya banyak banget ya, karena kami mencangkupnya skala provinsi. Sehingga kami memberdayakan regional, bagaimana caranya regional itu bisa menampung aspirasi dari teman-teman yang ada di regional mereka, lalu dinaikkan ke DIY dan nanti akan kami cari solusi seperti itu nanti di DIY, seperti itu sih Kak. Oke, berarti kamu tuh membawai 5 FKPO ya Ci ya? Iya, 5 FKPO, Regional Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, sama Kota Yogyakarta. Oke, nah kemudian selain tujuannya menampung inspirasi, kemudian memecahkan masalah, ada nggak sih tujuan utama FKPO itu sebenarnya? Tujuan utama kita tentunya membangun kolaborasi kreativitas sih Kak, kayak gitu. Karena beberapa program kerja kami juga kami tujukan nggak cuman ke anggota OSIS MPK kayak gitu. Karena kan sebenarnya seperti yang kita tahu, Jogja ini adalah kota pelajar juga ya teman-teman. Sehingga teman-teman kita itu sebenarnya berdaya, cuman mereka belum berani untuk menginspirasikan ke teman-temannya kayak gitu. Sehingga harapan kami adalah bagaimana cara kita bisa membangun kreativitas mereka lalu kita kolaborasikan di skala provinsi seperti itu. Oke, berarti kalau provinsi itu selain membawai 5, kemudian membuka kolaborasi dengan FKPO regional-regional gitu ya? Iya betul. Jadi kita Oke. saling terhubung satu sama lain karena biasanya nih kalau ada yang aduan ke DIY, kami harus mengharuskan mereka untuk regional dulu karena nggak mungkin kan FKPO DIY-nya tahu tapi regionalnya malah nggak tahu kayak Betul. gitu. Karena kan permasalahan di setiap regional itu beda-beda kayak gitu. Ada yang di beberapa regional permasalahan utamanya adalah kurangnya deep knowledge kayak gitu. Ada yang satunya miscommunication, itu sebenarnya banyak sekali komplikasi di beberapa regional kayak gitu sih. Nah kemudian mungkin nih banyak siswa yang belum tahu ya FKPO itu. Kemudian kegiatannya apa sih biasa yang dilakukan itu? Oke, tadi karena kita berbicara tentang kolaborasi dan juga kreativitas ya Kak. Di sini mungkin aku akan memberitahu sesuatu nih teman-teman. Jadi kita kegiatan agenda paling besar dari FKPO DIY itu adalah Festival Pelajar Kak. Jadi Festival Pelajar ini adalah agenda setiap tahunnya punya FKPO DIY kayak gitu. Nah, di sini kemarin kita mengadakan Festival Pelajar ini di
Taman Embung Giwangan tempatnya. Kalau di tahun lalu itu ada di lapangan dekat Padmanaba seperti itu. Nah, di sana kami punya 102 panitia yang tergabung dari 5 regional kayak gitu. Dan itu nggak harus MPK OSIS teman-teman. Jadi teman-teman yang penting kelas 10 bisa bergabung di sana dan memiliki komitmen yang baik seperti itu sih Kak. Di sana juga acaranya macam-macam sih Kak. Ada nanti penampilan-penampilan sekolah, band-band, lomba dan lain-lainnya gitu. Jadi harapannya festival pelajar ini benar-benar menjadi pasarnya pelajar lah untuk berkreativitas, terus juga untuk menuangkan ide-idenya di sana. Karena jujur 102 panitia itu kan sangat-sangat banyak ya, dan juga menurut aku jadi sangat memorable kayak gitu sih. Oke, keren sih, keren banget. Nah kemudian tantangannya apa aja sih ya ketika kamu menjadi ketua dari FKPO DIY? Oke, tantangan jadi ketua FKPO DIY ya. Sebenarnya ini tantangan yang mungkin dihadapi juga nih sama teman-teman aku di regional kayak gitu. Pertama tentunya jarak sih Kak, karena kan FKPO DIY itu hanya 18 teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kami FKPO DIY itu hanya ber-18 orang dibandingkan mungkin forum OSIS yang ada di luar Jogja seperti Jawa Barat dan lain-lainnya, mereka punya lebih dari 80 sampai 50 orang kayak gitu. Nah, di sini kami keterbatasannya tentunya di sumber daya manusianya karena kami hanya ber-18, tentu juga di jarak karena per regional itu kalau nggak salah anggotanya hanya 5, hanya 4 kayak gitu, dan kita tergabung di satu DIY kan. Jadinya bener-bener kalau mau rapat tuh harus curi-curi waktu gitu sih Kak, dan harus bisa memahami satu sama lain, itu sih kuncinya. Karena kadang juga aku tidak mempermasalahkan bahwasanya ada teman-teman aku yang izin untuk 1 bulan dan beberapa bulan, karena juga kami ada yang asrama, jadi tidak memungkinkan bahwasanya anak ini harus standby gitu, walaupun memang perannya penting, tapi dengan catatan bahwasanya nanti tugasnya benar-benar akan di backup oleh teman-temannya yang lain, seperti itu sih Kak. Karena juga 18 ini dipilih karena kami percaya bahwasanya komunikasi nanti akan mempersatukan kita semua kayak gitu sih. Karena beberapa dari kami punya mindset bahwasanya komunikasi itu memang penting, tapi pemahaman itu adalah fondasi. Maka dari itu kami harus memahami satu sama lain dulu ketika kami berkomunikasi kemudian. Seperti itu. Oke. Nah kemudian selain orangnya yang minim ya 18 Betul. tadi, ada nggak sih jarak itu kan kalau di IY kan lumayan ya antara kabupaten. Itu gimana kamu menyiasati itu? Oke, kalau jarak itu biasanya kita cari yang tengah-tengah Kak. Jadi kami di Dikpora karena kami tempatnya sekretariat ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Biasanya kami rapat di sana sih Kak, karena udah disediakan tempat juga kayak gitu. Itu untuk kalau Dikporanya lagi bisa dipakai. Kalau kami lagi nggak bisa dipakai, biasanya ya kami rapat di GIK sini di bawah. Sambil main-main sih biasanya kami di kafe-kafe, tapi dengan catatan ya kafenya yang tengah, yang kota Jogja kayak gitu, biar nanti teman-teman kami yang dari Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo itu nanti bisa untuk available lah datang sana. Dan juga tentunya nggak malam-malam banget karena teman saya ada 2 orang itu dari Kulon Progo dan mereka juga asrama kebetulan, jadi mereka harus pertama ngejar waktu asrama, yang kedua ngejar keretanya kayak gitu. Jadi kita juga nggak enak kan kalau mereka pulangnya malam-malam kayak gitu sih Kak. Oke, nah kemudian tentang permasalahan remaja Jia. Oke. Di Jogja ini kan banyak banget ya, ada bully, terus kemudian klitih yang nggak Oh habis-habis. iya, tahu-tahu. Apa aja sih permasalahan yang dihadapi remaja saat ini sebenarnya di Yogyakarta ini? Oke, tadi aku sempat mention tentang deep knowledge ya kayak gitu, kurangnya pemahaman seperti itu. Untuk teman-teman kita yang kelitih, aku sering banget dapat pejangan lah dari dinas kayak, Mbak itulah teman-temannya, Mbak inilah teman-temannya kayak gitu. Padahal juga saya sebenarnya nggak kenal kayak gitu kan. Dan yang paling dinas gebiarkan ke kami semua adalah karena saya juga dari regional Bantul dan kelitih paling banyak ada di Bantul, jadinya kayak, Mbak tolonglah ini anak-anak buat kegiatan kayak gini. Harapan dinas tuh kayak kalau kita bisa buat kegiatan, anak-anak itu nggak punya waktu untuk kelitih. Padahal sebenarnya kan bukan dari situ dasarnya adalah bagaimana diri mereka dan pemahaman mereka ke lingkungan seperti itu. Itu sebenarnya harus diasah dari lingkungannya, bukan dari seberapa banyak kegiatan, karena ketika kita membuat seberapa banyak kegiatan, pasti yang datang tuh hanya itu aja gitu loh Kak. Dan
kami sudah mengupayakan kegiatan-kegiatan yang benar-benar cangkupannya umum, dan undangan-undangan kami entah itu di regional ataupun di provinsi, biasanya kami memasukkannya ke sekolah-sekolah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal seperti itu. Dan tapi banyak juga yang tidak pertama undangannya kadang nggak masuk, yang kedua kadang memang mereka nggak datang karena daerahnya 3T tadi, padahal menurut saya adalah daerah 3T itu daerah-daerah yang rawan seperti itu. Jadi inisiasi kami adalah kami namanya roadshow, jadi kita datang ke sekolahnya. Jadi dari regional kami minta data bahwasanya regional tolong pantau beberapa sekolah yang menurut kalian harus dipantau. Nah, nanti data itu akan masuk ke FKPO DIY, akan diolah, dan nanti kita akan adakan roadshow. Jadi kita nanti datang ke sana. Biasanya sebenarnya itu untuk branding FKPO DIY sih Kak, tapi nanti di akhir itu ada sesi aspirasi. Nah, sesi aspirasi ini biasanya paling pecah. Jadi kalau di rundown itu bisa 30 menit, nanti ada sekolah yang minta 1 jam, ada yang sekolah nanti minta berapa jam, karena benar-benar kami tuh kemarin sebenarnya ini cukup lucu sih, cukup complicated juga, karena ketika kita datang ke sana, kita pernah disuruh untuk menangani kasus sekolahnya korupsi, kasus apanya, dan benar-benar banyak sekali lah yang harus kami salurkan gitu. Karena pihak sekolah itu juga berperan penting kan dalam pembangunan diri di siswa-siswanya, kayak gitu sih Kak. Oke. Berarti jatuhnya ini ya, kalian tuh ketika roadshow gitu menampung segala aspirasi gitu ya. Bebas sih mereka mau bilang kayak, Kak, saya merasa FKPO DIY kurang banget kalau ke daerah-daerah sini, karena sering banget Kak ngomong kayak gitu, kayak saya merasa kalau DIY itu kalau ngundang-undang cuma sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang kayak gini gitu. Oke, maunya apa? Kita mau besok dibuatin acara kayak gini biar kita bisa ngerti apa-apa aja kayak gitu. Terus oke, boleh, terus ya udah nanti dibuatkan. Biasanya kayak gitu sih Kak. Dan ini sih organisasi-organisasi seperti ini berperan cukup penting juga. Iya, betul banget. Karena dari sana teman-teman saya yang tahun ini, karena kan saya roadshow itu kan tahun kemarin ya, itu banyak banget yang bergabung di FKPO, banyak banget yang bergabung di organisasi-organisasi lain, karena mereka setelah bercengkrama dengan kami, terus mereka adalah sedikit hidayah gitu, kayak oh bagus ya, oh asik ya, karena sebenarnya kan yang mereka lihat tuh adalah asik ya. Kita upload apa, mereka udah kayak, Kak itu ngapain, Kak itu acara apa, Kak boleh nggak diundang besok, kayak gitu. Dan seringkali teman-teman itu kenanya ketika kita ngupload di Instagram gitu, kita ngupload di TikTok kayak, Kak DIY mau ngadain ini ya, Kak DIY mau ngadain itu ya, itu persyaratannya apa aja kayak gitu. Padahal baru coming soon tulisannya ya kayak gitu. Dan itu sih Kak jadi poin plus dari kegiatan-kegiatan yang aku ikuti selama berdinamika di DIY ataupun di regional aku. Oke, keren sih. Jadi ketika teman-teman FKPO DIY itu datang ke sekolah, itu otomatis antusiasnya timbul sendiri gitu ya? Iya, karena ya tentunya awalnya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya akan ada penolakan ketika kita datang. Tapi beradaptasilah teman-teman, bahwasanya ketika kalian beradaptasi dengan baik, orang-orang juga akan menerima kalian dengan baik, seperti itu. Keren. Nah, kemudian selain kamu ini bergabung di FKPO DIY, kamu ini kan juga ketua Green Generation DIY. Iya. Bisa nggak diceritain itu tuh apa? Oke, mungkin aku mau cerita sedikit ya. Jadi Green Generation Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah salah satu cabang teman-teman dari Green Generation Indonesia. Jadi Green Generation Indonesia itu punya lebih dari 47 Green Generation Provinsi atau GGD, dan mereka punya lebih dari 100 GG kota kayak gitu, dan kami adalah salah satu di Yogyakarta. Di Jogja itu sebenarnya ada GG kota juga, GG kota Yogyakarta, cuman masih timbul-timbul hidup kayak gitu. Jadi yang kami fokuskan adalah memberdayakan GG provinsinya dulu. Nah, Green Generation itu adalah organisasi NGO yang menaungi isu-isu lingkungan seperti itu sih Kak. Dan aku juga tergabungnya sebenarnya unexpected sih. Jadi kayak awalnya tuh aku tergabung ini karena aku nunggu opreknya FKPO. Iya. Jadi kan opreknya GG ini duluan. Oprek FKPO itu masih akhir-akhir tahun lah kalau nggak salah. Aku udah hopeless kayak kayaknya aku bakal deh keterima FKPO kayak gitu kan. Karena rata-rata teman aku yang daftar FKPO itu ketua OSIS, ketua MPK, wakil OSIS. Sedangkan pas itu aku sekre 2 ya berarti. Aku sekre 2. Terus teman-teman aku pada yang kayak ini daftar ketua semua loh, ketua semua loh. Terus aku kayak aduh kayaknya aku udah
hopeless dia udah cari aja deh yang lain kayak gitu. Terus akhirnya aku ketemulah Green Generation. Awalnya ini juga aku mau daftarnya Green Generation kota. Ya. Tapi pas aku ngisi formulir nggak tahu kenapa formulir yang aku daftar tuh agak beda gitu konsepnya dari formulir yang poster yang sebelumnya. Ternyata pas namanya muncul itu tahun aku yang SMA cuma ada 4. Sisanya dari universitas semua. Jadi ada 34, 5-nya aku dan aku tergabung di departemen 3P kayak gitu sih. Berarti itu kalau GG ini tuh ini ya enggak hanya pelajar ya? Iya, nggak hanya pelajar. Jadi maksimal di usia berapa ya? 23 tahun kayak apa? 22 tahun kayak gitu. Dan kamu sekarang ketuanya. Iya. Nah, kemudian apa sih yang membuat kamu tuh tertarik dengan isu lingkungan di sekitar kita ini? Oke, apa yang membuat aku tertarik ya? Sebenarnya ini dari keluarga aku sih Kak, karena ayah aku juga aktivis juga, terus mama aku juga adalah orang-orang yang sangat pembersih kayak gitu ya. Dan aku sebenarnya jujur aku nggak bisa makan nasi Kak. Jadi aku nggak bisa makan nasi yang benar-benar setiap hari makan nasi kayak gitu. Jadi per bulan tuh aku cuma bisa makan nasi berapa kali kayak gitu. Dan dari sana itu aku jadi sering makan umbi-umbian kan. Awalnya aku suka menanam. Itu dimulai dari situ. Awalnya aku suka menanam. Terus masuklah di Green Generation karena basically kita juga lingkungan. Yang mana prokerannya itu menurut aku tuh nggak kayak prokeran main-main. Jadi setiap kita kegiatan tuh pasti cuman clean up, terus kampanye, habis itu nanti sosialisasi pasti kayak gitu. Sampailah aku kemarin bergabung di Duta Generasi Hijau punyanya Green Generation Indonesia. Di sana aku bener-bener sangat-sangat terbuka banget kayak ternyata tuh yang kita anggap sepele itu nggak sepele di permasalahan sana, karena bener-bener di sana tuh anak-anak kritis banget yang bahkan pembicara baru bilang akan ada sesi tanya tuh mereka udah nanya udah berdiri kayak gitu loh Kak. Dan dari sana aku sadar bahwasanya lingkungan itu sangat dekat dengan manusia, dan manusia itu butuh lingkungan, bukan lingkungan yang butuh manusia, karena juga makan kita dari lingkungan, udara juga dari lingkungan, seperti itu. Jadi ketika salah satu komponen aja terganggu, kita juga bisa terganggu, kayak gitu sih Kak. Bener. Nah kemudian di Jogja ini menurutmu apa sih isu lingkungan yang paling hot sejauh ini? Oke, isu lingkungan. Oke, kemarin aku sempat membuat project. Jadi ketika aku ada di Duta Generasi Hijau di Jakarta kemarin di tahun lalu, itu kita disuruh membuat project per provinsi Kak. Jadi kita dibagi per regional. Jadi ada namanya Jabal Nus dan aku tergabung di Jabal Nus 1, yaitu Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sana aku benar-benar disuruh untuk berdinamika bersama teman-teman aku yang kita sebenarnya bertolak belakang banget. Kayak kita menentukan satu isu aja tuh bisa 3 jam sendiri kayak gitu. Dan akhirnya kita dapat isu bahwasanya masalah sampah yang ada di Yogyakarta ataupun di Indonesia saat ini itu paling banyak adalah sampah sisa makanan. Terlebih sejak MBG kita meningkat. Itu dia. Itu jadi bener-bener di sekolah saya pun MBG itu hasil teman-teman saya yang nggak makan cuma dimasukin plastik. Dan ketika kita tanya, ini nanti dikasih kemana Pak, Bu? Nggak tahu, biar SPPG-nya aja. Dan kita nggak tahu apa yang dilakukan SPPG. Dan ternyata itu bertumpuk di salah satu ada SPPG yang nggak mengolah, ada SPPG yang mengolah kayak gitu. Jadi kita nggak tahu akan menumpuk di mana, dan ternyata itu masuk di data KLHK kayak gitu sih Kak. Jadi paling banyak di Jogja selain sampah plastik ya itu adalah sampah sisa makanan. Itu di Indonesia cangkupannya lebih dari 70% mendominasi. Setelah itu adalah sampah rumah tangga kayak gitu sih. Oke, berarti ini ya dengan adanya sebelum MBG pun udah banyak, ditambah lagi MBG gitu ya. Iya, karena kan kita juga selera orang beda-beda seperti itu. Ketika kita makan bersama yang mana sudah disediakan, mau nggak mau harus dimakan. Kalau dia emang nggak mau ya dia akan buang kayak gitu. Jadi sebenarnya hal ini tidak akan terjadi kalau meminimalisir sampah kita tuh bagus. Bagaimana cara kita mengolah sampahnya tuh bagus. Tapi sayangnya ada beberapa sekolah, ada beberapa SPPG yang belum bisa menerapkan hal itu, sehingga data di akhir melihatkan bahwasannya banyak banget sampah sisa makanan. Gitu. Tapi enak nggak sih yang bikin? Kalau punya saya sih enak ya Kak. Nggak tahu punya teman-teman nih. Kalau SPPG saya sih enak kayak gitu sih. SMA 9 enak nggak? Punya saya sih enak, spaghetti makannya bener-bener request anak-anak soalnya. Jadi
jarang lah untuk terbuang tuh jarang. Oke, nah kemudian kalau aku ini sih lebih menyoroti tentang isu lingkungan yang terjadi di lebih ke selatan, jadi ke pantai Gunung Kidul dan sebagainya. Soalnya kan Permasalahan biodiversity. Iya, benar. Oke. Banyak banget ya yang bener. agak prihatin nih sebenarnya. Saya pas itu pernah Kak clean up bareng teman-teman. Jadi kita jadi GG itu sering jadi fasilitator. Jadi saat itu kita berkolaborasi dengan salah satu universitas negeri lah di Jogja. Terus kita jadi fasilitator di Pantai Trisi. Jujur selama saya berdinamika 2 tahun nih di GG, saya belum pernah ke Pantai Trisi. Datang udah jalannya berkelok-kelok, turun, la ilaha illallah. Kotornya kotor banget Kak, bener-bener yang abrasinya tuh udah parah kayak gitu. Dan prihatin banget, kita volunteer ada 700 ton sampah yang kami kumpulkan itu bisa lebih dari belasan kilo, dan itu juga nggak kelihatan bersihnya gitu Kak. Sedangkan ketika kami biasanya clean up kayak di Gua Cemara, Parangtritis, alun-alun Kidul, itu 50 volunteer pun udah kelihatan bersihnya. Dan aku mikir kayak, oh ini tuh beneran yang abrasi bener-bener abrasi tuh kayak gini toh. Karena di daerah-daerah lain, daerah-daerah temanku itu mereka punya banyak sekali pantai-pantai abrasi kayak gitu. Dan aku mikir kayaknya Jogja nggak separah ini deh. Tapi ketika aku sampai di Trisi, aku turun sama teman-temanku kayak, Mbak parah ya? Capek ya. Ada kelasnya sambil bilang, Mbak capek. Dia udah megang 3 trash bag, terus kayak dia bilang, Mbak ini sampai bolong lah, aku nggak ngerti lagi nih mau gimana. Soalnya rata-rata yang sampah yang ada di sana itu adalah sampah alam kita disebut. Dan kalau di GG itu biasanya sampah alam tidak dipungut. Jadi kenapa tidak dipungut? Karena sampah alam itu mau kita pungut lagi akan datang setiap harinya kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisirnya. Jadi nanti dipindahin aja, nanti akan dijadikan satu, biasanya kayak gitu sih Kak. Soalnya kalau kita pungut nggak akan ada yang mau menerima kayak gitu. Bahkan dinas pun nggak akan menerima gitu, karena mereka tahu itu sampah alam, ngapain mau diambil kayak gitu. Karena kan isinya cuma ranting, dedaunan gitu. Tapi ya ranting dedaunan itu sebenarnya yang bikin banyak dan berserakan, karena kan ya dibiarkan menghempas aja gitu kan di situ. Nah biasanya kita cuma dikumpulin jadi satu titik, udah gitu biarin. Ntar mau dibuat apa sama warga sana ya itu sudah kebijakan mereka, seperti itu sih. Oke. Nah kalau misal nih di luar sana tuh ada pelajar yang ingin mulai peduli dengan isu lingkungan ini, tapi bingung harus mulai dari mana, apa menurutmu langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan mereka? Ini sama kayak aku kelas 10 kemarin sih Kak. Iya. Jadi kayak aku pas masuk gigi aku bingung mau ngapain. Soalnya orang-orang di atasku itu kan rata-rata orang kuliah, kakak kelas 12 gitu. Jadi kayak aku juga bingung mau ngapain. Biasanya kalau dulu aku mulainya ngeliatin orang-orang tuh kayak apa sih lifestyle hidup healthy dari orang-orang. Oh bawa tumbler, kemana-mana bawa tumbler. Terus bawa tote bag ketika kalian jajan, ketika kalian mau ke mall pun bawa tote bag kayak gitu. Tote bag yang bisa dilipat aja itu nggak masalah. Sebenarnya itu mengurangi sampah banget teman-teman. Terus juga buang sampah pada tempatnya, itu paling simpel sih Kak menurut aku. Jadi kayak biasanya aku dulu jogging sama teman aku. Terus sampahnya itu jangan langsung, kalau kalian minum jangan langsung dibuang. Jadi ya udah bawa dulu aja. Nanti kalau nemu tempat sampah berhenti buang kayak gitu. Itu sebenarnya adalah hal-hal kecil yang kadang tuh kita nggak sadari gitu loh. Kayak habis minum buang, habis makan buang kayak gitu. Itu sebenarnya sangat-sangat mengotori lingkungan, karena sampah plastik itu kan terurainya sangat-sangat lama ya, sehingga itu mengganggu biodiversity kita, mengganggu lingkungan kita, mengganggu kehidupan kita sendiri kayak gitu sih. Jadi dari hal-hal kecil ya, seperti membawa tumbler dan betul banget. Soalnya di sekolah aku pun juga, kalau dulu itu kita sampai sekarang sih Kak sebenarnya. Jadi di sekolah aku tuh nggak ada tong sampah. Jadi bener-bener yang kayak ya sebenarnya kantinnya masih pakai plastik, cuma nggak disediain tong sampah. Jadi kayak yaudah terserah sampahnya mau kemana, dan nggak boleh dikasih di laci. Jadi mau nggak mau mereka bawanya sendiri, dibawa ke tas. Ada pas itu teman saya beli nasi rames kan pakai bungkus nasi, itu dia tuh pindahan, jadi dia nggak tahu, dia beli nasi rames tapi nasi ramesnya tuh isinya basah gitu loh Kak. Terus dia bilang kan kayak, ini samanya taruh mana? Kenapa kamu belinya yang itu, kenapa nggak makan di kantin aja? Lah emang kenapa? Kan karena dia bawa di kelas. Di sini tuh nggak ada tong sampah. Bohong. Iya serius, muter deh. Dia bener-bener muterin sekolah Kak. Saya nemenin dia muterin sekolah. Aku bilang nggak ada tong sampah di sini. Kamu cari sampai satpam, nggak ada tong sampah di sini. Dia muter sampai satpam.
lah terus ini gimana, ya udah kasih tas aja, dikasih tas, tasnya bocor, pokoknya bawa ikan teri bawa apa gitu aku lupa. Terus karena kan sekolah aku AC-nan, jadi sekolah aku tuh satu kelas tuh AC-nya ada 2, terus kipasnya juga ada, jadi tuh pas itu bocor baunya bener-bener kayak siapa yang makan nasi rames gitu. Terus dia kayak gini, bu ini maaf ya bu, ini bocor kayak gitu. Lah kenapa gitu, soalnya ini tadi mau buang sampah tapi nggak ada, di sini nggak ada tong sampah mbak, semua sampahnya dibawa pulang sendiri. Jadi bener-bener sampai sebenarnya mama saya marah kak, kalau saya pulang tuh pasti yang kayak udah ngeluarin sampah. Kamu tuh bisa nggak sih buang sampah kalau habis jajan, lah di sekolah aku nggak ada tong sampahnya gitu. Terus ya udah kamu buang di mana kayak sebelum pulang tuh buang dulu, kamu juga nyampah di rumah kayak gitu. Terus endingnya saya jajannya pakai wadah, kalau nggak saya makan di kantin kayak gitu. Sebenarnya makan di kantin tuh lebih mempererat saya dan teman-teman saya sih kak. Jadi kayak kan kalau kita makan di kelas tuh ya udah sambil nyetel HP. Kalau kita makan di kantin tuh jadi bareng-bareng gitu loh, kayak tungguin. Iya ntar ditungguin gitu. Jadi makanya bareng-bareng gitu kan lebih enak gitu sih. Jadi kayaknya taktik sekolah saya deh. Iya, taktik itu. Biar enggak ini ya, Pak, petugas kebersihannya enggak kerja berat banget. Iya, bener-bener enggak kerja berat. Karena kalaupun sekarang udah ada tong sampahnya nih, karena bener-bener pada protes kayak, Bu, Pak, tong sampah gitu. Sekarang kalau ada sampah kan sampahnya ada 3 warna nih. Kalau ada sampah yang nggak sesuai, CS-nya nggak mau ambil. Jadi terserah kalian aturlah sampah kalian sendiri. Sekolahku kan juga ada apa ya namanya, Gasi, Smagaresi kayak gitu. Nah Smagaresi ini organisasi lingkungan di sekolah. Kalau di Bantul tuh setiap sekolah ada organisasi lingkungan. Nah mungkin di sekolah teman-teman juga ada kayak gitu kan. Nah kalau di sekolah saya itu pokoknya kalau ada sampah yang nggak sesuai, CS-nya nggak mau ambil. Nanti pasti diturunin ke Gasi. Gasi itu kan teman-teman kita. Teman-teman kita yang bisa protes. Bisa nggak kalian tuh buang sampah yang benar? Nah. Capek Gasi itu bersihin. Masanya tuh kadang di tempat kertas itu tiba-tiba ada nasi, tiba-tiba ada apa. Orang kan juga jijik ya kalau orang awam yang tidak biasa untuk membersihkan tuh jijik gitu loh, kayak ini bisa nggak sih orang-orang. Sampai tuh ada yang nulis gini, yang bisa baca tolong dimasukkan gitu. Soalnya sebenarnya kayak kadang tuh dirobek, kadang di apa, tapi ya itu teman-teman saya ditempel lagi. Jadi apa ya, jangan cepat menyerah lah kayak gitu, karena menyadarkan orang-orang apalagi terkait hal-hal lingkungan yang sebenarnya tuh apa ya, orang-orang tuh sadar tapi tidak mau gitu loh. Jadi kalau kita cepat menyerah ya nggak akan maju kayak gitu. Itu sih kak. Oke, nah kemudian dengan banyaknya isu lingkungan tadi ya, kemudian banyak juga anak muda yang nggak peduli tentang isu lingkungan itu. Gimana seharusnya anak muda berperan di situ, Cia? Oke, ini kayak pertanyaan pemateri aku ketika aku ada di apa ya, Jakarta kemarin kak. Iya. Tapi aku nggak tanya ya ini. Jadi peran generasi muda atau kita saat ini tuh tentunya sangat-sangat penting, karena nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan itu adalah kita. Ketika nanti kita melanjutkan estafet kepemimpinan tapi kita nggak tahu permasalahan dasarnya, itu bakal jadi permasalahan yang sangat besar kayak gitu, karena ya nanti itu akan terjadi deep knowledge kayak gitu. Kamu melakukan sesuatu tapi kamu nggak tahu apa outputnya, apa artinya, kayak gitu sih kak. Kalau dari aku ya. Jadi harus emang ya peka ya, sadar gitu ya. Kita harus sadar, harus aware ke lingkungan kita. Kalau ada sampah, ini biasanya teman-teman saya sejak apa ya, karena saya sering bawa tumbler, bawa tote bag, jadi kayak mereka juga ikutan. Soalnya kadang kalau Gen Z nih ya, egonya tuh gampang banget kesentil. Kayak misal jalan berlima, 3-nya bawa tumbler, 2-nya kan nggak bawa nih, nongkrong. Duh haus, beli minum, pakai plastik. Terus nanti ada tulisannya, ada beberapa kafe tuh yang tidak memperbolehkan pakai plastik. Kalau di Jogja tuh udah ada, di Jakarta pun juga udah ada kayak gitu. Nanti mereka bakal malu kayak disembunyiin, terus kayak ini gimana, titip tumbler dulu, nggak mau orang ada isinya gitu. Terus endingnya mereka akhirnya tiap jalan berlima ya bawa tumbler kayak gitu. Walaupun dimulai dari kita berlima aja kayak gitu, kalau sama temennya yang lain ya terserah kayak gitu kan. Tapi setidaknya ketika kita jalan bareng, kalian udah bisa bawa tumbler, kalian udah bisa bawa tote bag. Dan apa ya, menurut saya goalsnya bukan ketika mereka sering bawa, tapi ketika mereka ditanya kenapa kamu bawa tumbler, kenapa kamu bawa tote bag kayak gitu. Karena kalau mereka cuma ngikut-ngikut FOMO aja tanpa tahu artinya, ya buat apa kayak gitu. Jadi harapan saya ketika teman-teman saya bener-bener ngikut saya, ketika ditanya buat apa bawa tote bag, buat apa bawa tumbler, itu mereka bisa jawab, oh ya buat ngisi minum lah, sesimpel itu. Kayak gitu sih. Keren hal kecil tapi
bisa berdampak luas sih Iya, sebetulnya. bener banget. Oke, nah kemudian kamu kan memegang banyak banget ya jabatan di organisasi, kemudian kami ikut juga di berbagai organisasi. Aku penasaran, gimana caramu membagi waktu antara sekolah, organisasi, dan kehidupanmu pribadi? Me time-mu itu gimana membaginya? Oke, sebenarnya ini cukup apa ya, crowded kayak gitu ya. Kita lihat-lihat tuh sebenarnya cukup crowded. Tidak membungkiri guys bahwa aku crowded guys. Aku juga crowded kak sebenarnya. Soalnya banyak temen-temenku kayak dia tuh main-main doang hidupnya. Iya, kelihatannya di IG di TikTok main-main doang. Nanti bagian belajarnya nanti dulu, skip dulu gitu. Tapi dari aku sendiri karena aku juga udah kelas 11 dan apa ya, keluarga aku juga sebenarnya nggak menuntut, tapi aku selalu menuntut diri aku sendiri gitu loh, kayak aku udah disekolahin, aku udah di gini-gini, masa juga aku tidak mau feedback lah ke orang tua aku kayak gitu. Karena aku juga universitas yang aku tuju juga cukup apa ya, ratingnya tinggi kayak gitu, karena juga dari kelas aku udah punya jurusan kuliah itu dari SMP kak. Dari SMP aku udah tahu aku mau kemana, tapi ya namanya hidup berjalan, berubah-ubah dikit lah ya, linjur sih sebenarnya. Jadi dari aku kelas 11 sebelum aku memegang jabatan yang banyak ini, aku tuh udah mikir ini gimana ya nanti caranya kayak gitu. Karena beberapa kesempatan juga aku kadang disuruh kayak wakil aja, ketua aja. Waduh, aku juga mikir kayak, duh gimana ya kalau aku jadi wakil atau ketua. Menurut aku sebenarnya itu mudah, cuman aku harus komunikatif pertama, dan juga aku harus available. Ketika komunikatif atau available ini gak ada di diri aku, gimana nanti teman-teman aku kayak gitu. Karena prinsip aku adalah organisasi yang baik itu dengan mekanisme organisasi yang baik, bukan ditopang satu orang kayak gitu. Karena dulu jujur pas aku kelas 10 itu ditopang aku aja, jadi ditopang aku bertiga sama teman-teman aku, dan orang-orang bilang bahwasanya oh organisasinya bagus banget, event-eventnya keren banget. Menurut aku, kalau di aku ya itu jadinya sebuah penghinaan kak, karena berarti mekanisme organisasinya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang harus dipertanyakan adalah ketuanya. Bagaimana kamu membina dan mendidik teman-teman kamu? Kenapa yang berjalan hanya 3? Karena sering banget kak, jujur kalau boleh cerita nih ya, jadi biasanya event-event besar itu targetnya ada di 250 angka, paling banyak kita di 300 angka. Tapi inisiatornya cuma 3. Eksekutor di lapangan pun nanti cuma 8. Sering banget kayak gitu, tapi alhamdulillahnya berjalan. Tapi kita yang roboh. Ya, betul. Bener-bener yang satu orang bisa 3 job, satu orang bisa apa, sampai orang-orang tuh kayak, ini panitianya cuma segini. Iya pak, kita pernah di suatu tempat disediain apa ya tempat panitia lah, gede banget tuh. Terus kita bilang kayak, pak ini kegedean loh, panitianya berapa mbak? Ini kayaknya besok yang datang cuma 8 ya pak. Cuma 8 gitu. Terus saya kayak iya pak cuma 8 kayak gitu. Nah dari sana aku berpikir bahwasanya yang harus aku gencarkan ketika nanti aku menjabat di organisasi adalah komunikasi dan juga available. Jadi aku nggak masalah teman-teman aku bilang bahwasanya mereka akan break sebulan, break berapa minggu untuk melakukan hal pribadi mereka, asalkan job mereka selesai. Satu, asalkan job mereka terbagi dengan rata dengan teman-temannya yang lain. Dan akhirnya di kelas 11 11 semester 2 itu aku mulai menata, karena jabatanku juga udah pada naik nih. Jadi kayak biasanya seminggu Senin sampai Jumat kan sekolah, itu aku berorganisasi, bener-bener mengurus organisasi itu hanya di hari Kamis. Sisanya aku belajar karena aku juga ada les. Aku les di 4 tempat kak, dan aku juga masih les private. Jadi kayak pulang sekolah jam 3:30, kalau ada rapat aku tetap ikut, tapi nanti ya diseling-seling itu ngerjain tugas. Jadi teman-temanku yang kelas 11 tuh juga alhamdulillah mendukung gitu loh, lingkungan mendukung untuk oh ya udah take a rest, kita belajar. Jadi aku memaksimalkan waktuku di sekolah bukan buat scroll TikTok, kan ada istirahat, ada isoma. Sekolahku tuh jujur aja sering jam kos, dan aku berusaha untuk jam kos ini tuh biar bermanfaat. Ketika nanti aku menyelesaikan jam kosku dengan belajar, aku bisa istirahat di rumah. Betul. Jadi aku selalu menargetkan diriku bahwasanya kan aku ada belajar SIT, aku masih ada belajar IELTS juga. At least aku buka buku IELTS 30 menit. Itu nanti aku belajar 30 menit, di bawah pun nggak apa-apa. Yang penting aku buka, aku belajar. Aku belajar satu vocab, aku belajar satu band roll kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting aku buka kayak gitu. Nah nanti ketika ada hal urgent karena aku sekre,
mungkin untuk surat izin aku masih bisa handle karena kan kita udah pakai Google Workspace ya. Jadi kayak oh ya udah bisa handle. Cuman kalau untuk bantu mikir konsep acara yang berat-berat itu aku udah nanti ya hari Kamis. Dan nanti di hari Sabtu biasanya Jumat sore, biasanya kan Jumat sore itu rapat. Sabtu biasanya. Sabtu pagi sampai aku baru aktif HP tuh Minggu pagi. Jadi aku Sabtu pagi seharian Sabtu itu aku nggak on HP. Jadi aku bener-bener yang kayak oke aku akan berolahraga, aku akan bersih-bersih rumah, aku akan nonton film dan lain-lainnya kayak gitu. Gitu sih. Soalnya kalau apa ya? Dulu tuh kalau kelas 10 ya Kak, aku bener-bener yang dari Senin sampai Minggu aku tuh full kerjaan. Aku timpa-timpa semuanya. Orang-orang sampai yang kayak ini yakin kamu timpa-timpa karena pas itu aku pernah ada aku ngisi MC HUT sekolah dari jam 7 sampai setengah 4 sore. Setengah 4 sore aku nemenin rapat di Kulon Progo. Habis rapat di Kulon Progo, aku ada makrab di Gunung Kidul. Aku bener-bener kayak loncat-loncat gitu. Sampai teman-teman kayak mereka tuh ngeliat SD ku bener-bener ini HUT. Geser ke rapat, geser ke makrab. Terus mereka bilang gini, ini 1 hari. Kan ada ya orang yang kalau kegiatan ngepostnya 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Terus aku bilang, iya WKWK 1 hari, besoknya ICU. Serius? Serius ICU. Serius. Sering banget kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba kalau aku dulu ya kelas 11 awal itu, misal nih Kak, teman-teman aku ngechat aku nggak dijawab. Kan aku off itu di hari Sabtu ya. Kalau nggak di hari Sabtu, mereka udah panik. Karena pas aku masuk ICU. Sering banget tiba-tiba kayak, guys sorry banget. Kalau aku udah bilang sorry banget, tuh mereka langsung gini, RS mana gitu. Sering banget kayak gitu. Sampai dokter IGD-nya pun kan karena tuh aku pernah Kak sampai pingsan di sekolah tuh sebenarnya aku pernah karena itu tadi saking dan ketika aku pingsan aku bangun tuh kan aku di ambulans ya Kak. Hal yang aku sebut pertama Kak, tolong dong propoku. Terus temenku sampai nangis Kak, serius yang nganterin kan teman dekatku ya di sekolah. Dia kayak begini, udah tuh nanti aku urusin. Terus aku bilang nih, tolong chatin si A itu bilangin proponya, soalnya proponya ada duitnya. Aku lebih kepikiran itu propo hilang dan duitnya hilang ketimbang aku kenapa-napa gitu loh. Terus temenku bener, udahlah nanti tinggal aja sampai HP ku dimatiin. Udah aku ICU pokoknya ada 3 harian kayaknya. Terus ya udah. Terus saya dari itu dan teman-teman pada yang kayak, udahlah besok dihandle bisa. Karena ya itu tadi, pertama ketika aku di saat itu, aku kan hanya sebagai sekre ya dan overall ketika aku kelas 10 sebelum aku menjabat hari ini itu posisiku sekre semua Kak, bener-bener semuanya sekre dan aku cuma bisa membantu, aku cuma bisa untuk mengingatkan kayak gitu, aku belum bisa berbuat apa-apa dan ketika aku naik teman-temanku selalu bilang kayak jangan ragu untuk berbuat sesuatu, kita lebih takut kamu kenapa-napa ketimbang organisasimu kenapa-napa karena kami percaya kamu bisa jaga mereka tapi kamu nggak bisa jaga dirimu sendiri, mereka selalu bilang kayak gitu. Dan dari sana aku kayak, oke, aku harus punya manajemen yang baik. Sebenarnya semua itu bisa ditumpuk, tapi itu bukan yang terbaik. Kita masih bisa punya cara lain untuk menyelesaikan hal-hal ini kayak gitu. Ya itu tadi. Pertama, kalau aku di beberapa organisasiku ya Kak, cara aku meminimalisir kerja aku di organisasi adalah dengan berkomunikasi sama teman-teman aku. Jadi menurut aku organisasi yang baik itu bukan organisasi yang semuanya dilakukan oleh ketuanya. Betul. Itu teman-teman. Itu catatan karena ketika kalian merasa ketua itu harus bisa semuanya, ketua harus mengerti semuanya. Oke, mengerti. Kalau bisa, untuk apa teman-teman kamu? Kayak gitu. Karena kan kita udah dibagi ya, kita udah dibagi divisi humas, program dan lain-lainnya. Oke, kamu memiliki pemahaman. Pemahaman itu kamu kasih ke teman-teman kamu agar mereka semua bisa berjalan walaupun kamu nggak ada di sana. Karena ketika organisasi bergantung pada ketuanya, ketika ketuanya nggak ada, hancur Kak, serius. Bener-bener yang kayak nunggu ketuanya lah kan ketuanya belum ngomong kayak gini, lah kan ketuanya belum ngomong kayak gitu. Itu sebenarnya harus dimulai dari inisiatif kita. Inisiatif kita untuk bergerak, inisiatif kita untuk belajar. Sehingga membangun komunikasi yang aktif dan juga proaktif itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan karena ketika kita menjalankan event, menjalankan organisasi, tidak dipungkirin bahwasanya akan ada hal-hal tidak terduga dan kita harus bisa menangani hal-hal tidak terduga itu dengan baik Kak. Kayak gitu. Dan sebenarnya hal-hal tidak terduga ini bisa kita tangani ketika kita punya pemahaman dan komunikasi yang baik kayak gitu. Dan aku ini sih sambil diminum ya. Iya boleh. Dan aku ini sih setuju banget ketika organisasi itu nggak harus tertumpu pada satu orang. Betul. Ya, aku ngalamin sendiri ketika saat itu tahun berapa ya? Saat itu aku ketua Karang Taruna di desa di RT. Oh iya Kak. Nah itu
Tahun berapa itu, Kak? Itu 2018 sampai Covid berarti. Oh. Nah itu emang ketika itu mungkin yang aku rasain terlalu bertumbuh ke aku dan beberapa orang aja. Tapi ketika sebenarnya ya itu emang sukses sih. Organisasinya mampu melaju dengan baik. Tetapi sukses enggaknya organisasi itu menurutku dilihat ketika pergantian pengurus yang baru. Iya, kan? bener banget. Bisa jalan atau Setuju. enggak. Nah itu yang aku rasain juga. Oh iya, Kak. Karena aku juga ngerasain kayak sejak naik nih kan berarti kan aku hitungannya 2 periode ya. Orang-orang tuh langsung bertumpu ke aku walaupun di posisi itu oke, ketika posisi aku menjadi ketua tadi. Tapi ketika posisi aku jadi sekre mereka benar-benar ke aku lagi kayak Ya, bener. dengan alasan kamu kan 2 periode. Aku udah selalu bilang kayak aku pernah Kak di switch menjadi core acara, tapi aku juga masih backup sekre. Dan aku bilang aku nggak apa-apa jadi acara karena apa ya, aku tuh sebenarnya love hate enemy jadi sekre, aku nggak suka jadi sekre. Jujur ya teman-teman, aku nggak suka. Kalau kalian lihat aku suka banget nih buat jadi sekre, enggak, aku nggak suka jadi sekre. Aku bener-bener love hate enemy banget jadi sekre kayak gitu. Dan apa ya, passion aku itu menjadi program kayak gitu. Aku suka merancang konsep, aku sangat-sangat suka mengkonsep kayak gitu. Dan akhirnya dijadikan acara. Sebenarnya aku tidak keberatan jadi acara, tapi kamu punya divisi acara loh. Ya, Buat apa aku dijadiin core acara? Oke, iming-imingnya bahwasanya kamu kan acara, kamu udah punya pengalaman dan lain-lainnya. Aku lebih suka untuk membackup ketimbang aku yang harus apa ya, menjadi muka kayak gitu. Karena masih banyak orang-orang yang butuh panggung mereka untuk belajar kayak gitu. Ketika orang-orang belajar tanpa dikasih panggungnya, mereka akan jadi cenderung jadi people pleaser. betul. Dan mereka akan memiliki trauma yang sangat mendalam. Karena aku juga kayak gitu. Kayak gitu. Jadi karena ketika aku di kelas 10 dulu, tidak dipungkiri aku sering dapet kayak apa ya, misalnya aku ada di forum besar di Jogja kayak gitu. Kadang tuh aku pernah pas kelas 10 kemarin, karena aku sering paling kecil ya Kak, aku pertama dibilang yang paling kecil. Oke, it's okay. Sampai ketika ada orang bilang kayak kamu bisa, kamu kan perempuan. That's the point. Itu ngena banget di aku jujur. Kamu kan perempuan dan kamu bukan dari sekolah top. Ya. Itu sering banget terjadi di aku di tahun lalu. Dan aku merasa kayak deserve nggak sih aku di sini? Pantas gak sih aku di sini? Karena orang tuh bener-bener sering banget Kak ngomong kayak gitu. Dan aku ngomong kan ke temen aku kayak, aku tuh cenderung bukan tipe orang yang peka lingkungan ya. Ketika dikatain kayak gitu, yang ngomong tuh bukan orangnya langsung Kak, temen aku. Jadi kayak ada pas itu temen aku marah kan, kita lagi rapat kayak gini. Terus dia marah, ayo pulang. Hah, kenapa? Pulanglah kita. Pulang. Terus aku tanya, kenapa ya? Emang tadi kenapa? Kamu nggak dengar? Kamu loh dibilangin kayak gini. Ya tadi mereka bilangin, emang kamu bisa, kamu perempuan, itu satu. Kamu bukan dari sekolah yang bagus. Pemikiran orang-orang di sini tuh tergantungan dengan latar belakang. Jadi dari dulu di Jogja itu sering banget apa ya? Kalau kita bilang nepo baby. Jadi mereka selalu melihat latar belakang dari sekolah mereka. Oh, oke, sekolah A bagus, berarti anaknya bagus. Jago event, jago apa-apa. Padahal sebenarnya ketika kita melihat seorang yang kompeten, pasti juga apa ya, problemnya juga kompeten. Gitu loh. Pasti orang-orang punya masalah yang lebih berat ketika mereka terlihat lebih superior di situ. Dan orang-orang sering salah kaprah ketika mereka bilang, ini aja si A dari sekolah bagus, jabatannya oke. Tapi apakah dia punya problem solve yang bagus? Apakah emang itu dia mau jadi itu? Permasalahannya kan di situ. Betul. Karena hari ini pun ya aku sebenarnya nggak mau jadi aku yang hari ini kayak gitu loh. Apalagi teman-teman aku. Bahkan aku punya teman satu, tentunya teman-teman kenal. Dia itu sangat-sangat apa ya, berbakat, sangat-sangat istilahnya bener-bener jadi apa ya kita sebutnya, kayak pandangan hidup aku lah. Dan dia bilang kayak gini, aku nggak mau jadi aku yang hari ini, aku pengen jadi kamu. Dan aku bilang, dan aku pengen jadi kamu. Terus endingnya kita bilang, emang manusia itu sebenarnya gak gampang untuk merasa cukup. Ya, benar. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita mensyukuri dan menikmati apa yang udah kita kasih kayak gitu. Kalau kamu merasa jatuh, bangun lagi. Orang gagal itu bukan karena mereka jatuh. Orang gagal itu karena mereka nggak mau maju. Itu yang selalu aku apa ya, bicarakan sama satu teman aku yang itu, karena kayak kita bener-bener, aku pengen banget, aku nggak pengen berorganisasi Kak. Di kehidupan yang sekali ini, kalau ada kehidupan lain disuruh berorganisasi aku nggak mau sebenarnya, capek. Buat apa sih kamu memikirkan orang lain, tapi orang lain tuh bahkan nggak mikirin kamu. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Tapi
ketika kita peduli dengan lingkungan, kita peduli dengan sekitar, kita peduli dengan kemasyhuran kita semua, ya kamu akan peduli gitu. Kamu nggak akan merasa hal itu sia-sia. Karena banyak banget teman aku yang mundur karena merasa itu sia-sia. Tapi in the end ya, kalau ada boleh diulang nih, aku mau fokus belajar aja kayak gitu. Meskipun diulang 1000 kali ya. Iya, meskipun diulang 1000 kali. Tapi pada akhirnya hari ini pun aku senang gitu dari sini. Karena dari sana juga aku belajar. Teman-teman aku juga sering ngajarin aku juga sering ngajarin teman-teman aku, dan itu jadi apa ya? Memori yang lebih lama mengendap di aku. Jujur karena aku juga punya masalah di ingatan. Jadi ingatan aku tuh jangan pendek. Tapi beberapa hal yang benar-benar conversation yang kita punya deep itu tuh benar-benar netap di aku, dan itu jadi apa ya? Fondasi hidup aku untuk aku ke depannya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat terbesar yang Jiha rasakan setelah aktif berorganisasi sejauh ini? Oke, ini sebenarnya karena organisasi aku juga complicated ya Kak, banyak sekali gitu ya. Dan beda-beda jurusan ya. Kalau dari aku sendiri tentunya ketika aku ada di forum komunikasi OSIS, aku anaknya jadi lebih talkatif. Aku harus bisa memahami bagaimana dinamika orang-orang, karena nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama. Aku dan partner aku sekarang juga apa ya, di beberapa organisasi aku ketika aku berpartneran, satu kalimat yang aku kasih ke mereka adalah tolong jadi diri kalian sendiri seada-adanya. Karena dari sana aku tahu bagaimana aku akan bertindak, apa yang kurang kita benahi kayak gitu loh. Karena ketika mereka menjadi orang yang harus bisa semuanya, kita nggak tahu bagaimana celahnya, apa celah yang semestinya mereka struggle gitu, kita nggak tahu. Tapi kalau dari awal kita tahu apa yang mereka struggle dan apa yang kita struggle, itu bisa solve bareng-bareng kayak gitu, dan itu bisa jadi fondasi awal dari hubungan kita yang ada di organisasi tersebut. Jadi aku rasa ketika aku bergabung di OSIS, di forum OSIS ini, aku merasa diri aku menjadi orang yang sangat-sangat sangat-sangat lovely kayak gitu. Jadi kayak aku sangat suka sekali untuk berbaur. Jadi aku nggak pernah takut untuk berbaur, padahal dulu aku disuruh maju tuh aku pasti muntah. Karena aku saking takutnya, kan ada ya orang nervous sakit perut. Aku kalau sakit perut, kalau nervous muntah kayak gitu. Jadi tapi nggak ICU tuh. Nggak ICU. Tenang aja Kak, kalau ini nggak ICU. Soalnya kan maju masih ada teman-teman aku ya. Nah, jadi kayak apa ya? Aku jadi lebih suka berkomunikasi, aku jadi lebih paham dinamika orang-orang, dan aku lebih menerima takdir sih. Soalnya kayak ya ketika aku bergabung di OSIS, tidak dipungkiri OSIS ini kan memang anak-anak hebat ya. Anak-anak Jogja ini benar-benar semuanya tuh hebat-hebat. Entah mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka punya satu visi ataupun satu sifat yang benar-benar itu mutlak ada di mereka kayak gitu. Dan aku jadi paham bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Kalau untuk di Green Generation itu aku jadi lebih paham bahwasanya memandang dunia itu nggak cukup dengan satu mata. Karena ketika kita di JG itu kita disuruh memahami akademisi menggunakan mata kreatif kayak gitu. Jadi kita selalu disuruh untuk berpikir kreatif, apapun permasalahannya, sampai hal-hal nggak masuk akal pun. Jadi aku dulu sering banget, aku kan tipe anak yang suka protes ya, kayak kalau aku bukan tipe orang yang kalau nggak suka aku diem, aku kalau nggak suka aku ngomong kayak gitu. Dan aku pernah ngomong ke pemateri aku kayak, kak programku sama si A nggak cocok, nggak bisa digabungin, ini mau gimana? Bisa, kalian harus coba. Sebenarnya tuh benar nggak masuk akal Kak, jujur, karena project kita pas itu tuh aku projectnya biodiversity air, dia projectnya migas, minyak dan gas, nggak nyambung. In the end kita bisa nyambungin. Gimana? Jadi pas itu kita buat project namanya Ripat Guardian Ecosystem. Itu apa ya? Jadi sebenarnya harus ada yang mengalah sih di dalam project itu, karena project kita ini sama-sama besar. Dan itu project digabungkan dengan IoT, Internet of Things. Nah, di sana jadi kita buat, awalnya kita mau kasih di laut, cuman kalau di laut terlalu riskan, kita akhirnya kasih di sungai. Nah, kemarin contoh sungai yang aku ambil tuh Sungai Code kayaknya. Sungai Code. Nah, di sana banyak sampah tuh. Jadi nanti Ripat Guardian Ecosystem itu akan menyalurkan sampah-sampah itu secara otomatis dan memilahnya secara otomatis. Nanti sampah-sampah tersebut akan diubah menjadi tambal aspal atau tambal gitu. Nah, itu secara otomatis karena banyak sekali beberapa
alat saat ini yang kita buat di Indonesia itu terbengkalai karena tidak diambil oleh manusianya. Jadi kita memastikan bagaimana alat ini bisa bekerja tapi tanpa tangan manusia secara rutin. Kan ada beberapa alat yang mana misal nih kesaring, Ya. tapi tetap harus diambil lagi sama manusia kan, biar itu kebuka lagi kayak Yang gitu. ini ya, yang dipakai Pandawara itu ya. Iya, itu kan tetap harus diambil Iya, satu-satu. iya, iya. Nah, tapi oke ketika orang di sana aware, bagaimana ketika orang nggak aware kayak gitu, itu akan jebol dan ya sama aja numpuk lagi kan. Bener. Nah, jadi kita mengusahakan bagaimana ini tuh bisa dibuat sedemikian rupa. Oke, jadi kita turun presentasi. Saat itu kita presentasi sama Dinas Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK, sama karena kita di Kepulauan Seribu pas itu ya, jadi sama kepala DKI iya kepalanya sana. Terus pas kita turun habis project, narasumber ini nggak ngasih kita tepuk tangan. Turun kita, dia langsung mimik nanya gini, kenapa bisa berhasil? Dia cuma jawab, nggak tahu. Masa nggak tahu? Gabung loh itu. Tadi bilangnya nggak bisa. Terus kita bilang, nggak tahu sih kak, kita cuman gabung-gabungin aja. Berarti kuncinya apa? Gabung-gabungin. Maksudnya kita bener-bener nggak connect apa yang dimaksud. Terus sampai si narasumber ini bilang, komunikasi dan juga pemahaman. Kalau kalian nggak bisa memahami satu sama lain, komunikasinya nggak bakal jalan. Dan kalau komunikasi kalian nggak jalan, ide kalian nggak akan tersampaikan, ide kalian nggak akan menyatu kayak gitu. Jadi yang ditanya itu kalau kita ada di kalau aku sering ada di forum-forum yang ada merekanya, satu hal yang mereka tanyakan ketika kita habis presentasi atau kita habis buat project bukan seberapa berhasil ini, tapi bagaimana prosesnya. Karena sejak saat itu aku meyakini bahwasanya proses itu lebih bermakna dan lebih penting ketimbang hasilnya nanti. Mantap banget. Merasa tertampar juga. Waduh, seram ya teman-teman. Terus kemudian setelah adanya komunikasi terus keterbukaan tadi, tips dong untuk siswa yang mungkin saat ini masih takut untuk ikut organisasi karena mungkin kurang percaya diri, apa pesan untuk mereka aja ya? Oke, pesan untuk mereka mungkin mulailah dari hal-hal kecil teman-teman. Yaitu pertama, percaya dengan diri kalian sendiri. Mau kalian punya teman-teman yang banyak di sekitar kalian, mau kalian punya backingan yang banyak, walaupun kalian nggak percaya dengan diri kalian sendiri, itu akan menyusahkan kalian juga kayak gitu loh. Karena apa yang terjadi keesokan hari, apa yang kita jalani hari ini, itu yang melakukan kita, bukan orang lain. Memang orang lain itu butuh sebagai pendukung untuk kita maju lebih depannya. Tapi yang melaksanakan kalian sebagai eksekutor, dan kalian juga sebagai inisiator. Kalian yang menentukan arah hidup, dan kalian juga yang menjalani. Itu satu. Yang kedua adalah mulai dari hal-hal kecil kayak misal aktif di kelas. Karena kita sebagai pelajar tidak dipungkiri bahwasanya kita juga belajar gitu di sekolah. Di semua tempat tuh kita belajar, Kak. Jadi mulailah dengan aktif bertanya di kelas. Kalau nggak paham itu tanya, nggak masalah. Karena itu adalah awal mula seseorang menjadi pemberani kayak gitu. Karena aku juga mulainya ketika aku nggak paham di pelajaran A, aku bertanya ke guru aku berani untuk maju nanya, ibu ini gimana, bapak ini gimana. Ketika aku nggak bisa di pelajaran olahraga, aku bilang ke guru aku, pak saya nggak bisa. Daripada kita mendem-mendem aja, endingnya kita sendiri yang bingung, kita sendiri yang sakit kayak gitu kan pusing juga kayak gitu kan. Jadi mulailah dari hal-hal yang kalian rasa kalian bisa jangkau, kalian bisa jalani kayak gitu. Karena kalau kalian langsung mikirnya, oh aku harus nanya di forum besar, nggak semua orang punya nyali untuk tanya di forum besar. Karena aku pun kayak gitu, di forum besar juga aku jarang untuk bertanya, aku lebih suka untuk memahami. Jadi kayak kalau kalian merasa di forum besar kalian bisa untuk memahami, itu udah satu step. Biasanya kalau aku habis acara selesai, aku nggak nanya di sana, tapi aku nanti samperin narasumbernya. Jadi di akhir tuh pokoknya ada satu orang lah ngomong ke aku, Kak, ya orang yang sering nanya di forum sama orang yang memahami di forum akan menang orang yang memahami. Karena goals mereka biasanya gini, ketika mereka nanya mereka akan dapat jawaban, tapi jawaban itu nanti akan hilang ketika mereka pulang. Tapi ketika orang memahami dan nanti mereka bertanya, itu akan lebih meresap kayak gitu. Karena dari awal mereka udah paham, oh apa sih, baru di akhir mereka punya istilahnya hasil gitu. Oh kenapa kalau kita gabungin A sama B jadi C,
kenapa kalau kita gabungin C sama D jadi E kayak gitu, dan ketika bertanya mereka akan dapat jawabannya. Itu lebih apa ya, prosesnya tuh lebih ada gitu ketimbang kamu tak materi masuk langsung nanya gitu. Mending materi masuk resapi dulu baru tanya kayak gitu. Kalau Gitu sih. cuma tanya tanpa memahami pun itu malah hilang langsung. Nah ya, itu Ji. kadang juga aku tuh kayak apa ya kak, sayang gitu lihat teman-teman aku. Oke, kamu punya keberanian untuk bertanya, tapi pertanyaanmu GPT. Kayak itu sangat disayangkan gitu. Padahal sebenarnya ketika kita bertanya itu pertama menguatkan apa ya, mental kita untuk bertanya. Yang kedua ketika kamu nanya tapi hasil mikir kamu itu bikin critical thinking kita jalan. Kalau kita nanya, nih ada teman aku pernah dia nanya ke narasumbernya nanya balik ke dia, bingung dia jawabnya apa, gitu loh. Jadi apa ya, harusnya dia nggak dengerin dia tadi, dia cuma tangkap poinnya. Oh, poinnya tentang pendidikan di Yogyakarta, poinnya tentang kritik, cari dia, nanya, oke, nanya nih dia, ditanya lagi, Mbak, kalau dari kamu sendiri problem solve ketika kamu punya teman kritik gimana? Itu pun menurut aku pertanyaan yang kita bisa jawab dengan critical thinking. Kita bisa langsung jawab kayak, oh kalau dari saya sih mungkin ajak-ajak aja Pak ikut acara dan lainnya. Tapi dia memilih untuk diam dan dia kayak, aduh nggak tahu Pak, dengan alasan nggak punya teman kritik. Bahkan sebenarnya ya orang-orang kritik itu kan semua orang di sini kan adalah teman kita ya, namanya juga pelajar Jogja bersahabat kayak gitu kan. Jadi mau itu teman kamu atau enggak, walaupun masih sepantaran sama kita, itu tetap harus dipikirkan kayak gitu loh. Dan dari sana pun terlihat bahwasanya mereka lebih mencari esensinya ketimbang memenuhi outputnya kayak gitu sih kak. Oke, keren. Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ji ya. Boleh nggak disampaikan pesan untuk teman-teman siswa di luar sana yang sedang berjuang mengembangkan dirinya? Oke, untuk teman-teman yang sedang mengembangkan dirinya ya, aku berharap dan aku berdoa semoga kalian selalu diiringi kebaikan dan juga keberkahan di setiap jalan teman-teman. Karena apa yang akan kita hadapi besok, kita nggak tahu teman-teman, medannya seperti apa. Yang orang-orang lihat itu hanya apa ya, istilahnya hanya prestasi yang sudah kita dapat, tapi mereka nggak melihat bagaimana proses kita untuk mendapatkan hal tersebut kayak gitu. Jadi jangan dengerin orang lain, dengerin kata hatimu sendiri, dengerin dirimu sendiri, karena yang akan menjalankan, yang akan mendapatkan hal-hal itu adalah dirimu kayak gitu. Dan jangan lupa untuk berbuat baik dimanapun, jadi diri kalian yang terbaik di setiap forum ataupun setiap lingkungan yang kalian hidupi gitu. Dan catatan penting, ini sebenarnya parafrase sih kak. Jadi keluarga saya itu sering bilang bahwasanya jangan hanya hidup di suatu lingkungan atau organisasi, tapi hidupilah lingkungan atau organisasi tersebut. Karena yang paling diingat bukanlah seberapa tinggi jabatan kalian, tapi seberapa berdampak dan seberapa bermaknanya kalian ada di lingkungan tersebut. Dan ini sih tetap jadi diri kalian sendiri teman-teman. Betul, teman-teman. Dan explore lebih banyak lagi, explore banyak hal. Dan sekali lagi untuk Jihad, terima kasih sudah mampir ke Gladys. Terima kasih juga sudah mengundang aku kak, aku sangat senang berada di Gladys ini. Semoga obrolan bersama Najiha Az-Zahra ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di obrolan Gladys selanjutnya. Terima kasih.